Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Umar Hujibwa akan mulai menjelaskan tentang membangun organisasi tingkat layak investasi. Yang pertama itu adalah corporate governance atau tata kelola perusahaan. Nah, tata kelola perusahaan ini adalah seperangkat peraturan dan lembaga yang melalui perusahaannya diarahkan, dikelola, diorganisasi, dan dikendalikan dengan maksud untuk mencapai tujuan strategis jangka panjang dari semua pemangku kepentingan. Nah, peraturan korporat ini terdiri dari seluruh kumpulan peraturan, proses, kebijakan, dan institusi yang melalui perusahaan dikelola dan budaya perusahaan terbentuk. Ini merupakan ketetapan manajemen bahwa pemegang saham adalah pemilik sebenarnya dari perusahaan yang memiliki hak dan dihormati. Jadi di sini dibilang bahwa seorang pemegang saham ini memiliki peran yang penting di dalam sebuah perusahaan. Dan di dalam itu ada berbagai pemangku kepentingan seperti dewan, pemegang saham, eksekutif, pelanggan, vendor, dan lain-lain. Ditentukan oleh komponen dan cara kerja dan tata kelola perusahaan-perusahaan. Nah, selanjutnya ada atribut. Perusahaan tata kelola perusahaan yang baik menunjukkan beberapa atribut yang terkait dan yang membedakan. Yang pertama itu adalah integriti atau integritasnya. Dapat didefinisikan sebagai perilaku yang konsisten sesuai dengan prinsip etika yang baik seperti kejujuran dan keadilan. Jika seorang individu atau institusi secara konsisten bertindak dengan integritas, keputusannya dapat diprediksi karena motivasi didasarkan pada prinsip-prinsip etika yang diketahui. Nah, jadi melahirkan juga tata kelola perusahaan yang sehat kalau perusahaan ini mempunyai integritas yang hebat tadi. Nah, selanjutnya adalah transparansi atau juga transparansi. Ini mengacu pada tingkat keterbukaan yang tinggi yang diperoleh dari pelaporan dan pengungkapan segala hal yang penting bagi pihak-pihak secara jelas, faktual, tersedia, dan tepat waktu. Jadi intinya dari sebuah perusahaan itu harus ada transparansi ya dalam segi hal keuangan, pegawai, atau mungkin hal yang lainnya. Karena menjadi transparan adalah cara paling efektif untuk menunjukkan integritas dari sebuah perusahaan itu. Jadi penyebaran informasinya juga efektif untuk meningkatkan kinerja. Nah, selanjutnya ada accountability. Istilah ini identik dengan tanggung jawab. Setiap keputusan itu harus dapat dibenarkan berdasarkan penilaian yang kuat dan prinsip-prinsip etika. Nah, konsekuensi negatif yang diharapkan oleh pembuat keputusan yang keputusannya menghasilkan hasil yang buruk kalau tidak punya tanggung jawab tadi ya. Nah, transparansi, praktik akuntansi yang tepat, dan prosedur evaluasi. Nah, transparansi, praktik akuntansi yang tepat, dan prosedur evaluasi merupakan prasyarat untuk akuntabilitas yang efektif. Nah, selanjutnya ada objectivity atau objektivitas itu mengacu pada kemampuan untuk membuat keputusan dengan cara yang tidak biasa. Adanya konflik kepentingan yang akurat dan potensial menciptakan situasi yang dimana sulit untuk bersikap objektif. Maka itu harus sebagai pemimpin atau sebagai ketua dalam sebuah perusahaan itu harus objektif ya, tidak boleh subjektif. Nah, selanjutnya ada performance imperatif. Memaksimalkan kinerja adalah prioritas tertinggi dalam proses pengambilan keputusan. Objektivitas kemungkinan untuk penentuan prioritas ini. Nah, setiap pemangku kepentingan mendapat manfaat dari peningkatan kinerja, sehingga kepentingan setiap pemangku menggambarkan apa yang seharusnya tujuan akhir dan dari setiap tim manajemen dari manfaat praktik tata kelola perusahaan selanjutnya diperoleh. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dian. Oke, sekarang saya akan membahas manfaat tata kelola perusahaan yang baik. Itu manfaat tata kelola perusahaan yang baik itu bagaimana? Yang pertama itu mengoptimalkan kinerja yang lebih baik. Kedua itu meningkatkan citra perusahaan, dan yang ketiga itu keseimbangan. Keempat itu maksudnya itu keseimbangan antara mempertahankan kontrol manajemen dan menerima saran dan bantuan yang menguntungkan. Yang keempat itu ada
kepercayaan pada manajemen. Dan selanjutnya itu ada struktur tata kelola perusahaan. Yang pertama itu tidak ada ketergantungan berlebih pada satu orang atau konsentrasi kekuasaan dalam kelompok tertentu. Nah, maksudnya itu ketika pengambilan perusahaan yang dalam satu orang secara formal atau de facto, kemungkinan bahwa perusahaan dapat dikatakan memiliki tata kelola perusahaan yang solid. Terus yang kedua itu ada membangun dan memberdayakan dewan direksi yang bertanggung jawab. Maksudnya itu peran utama direksi itu adalah membangun tata kelola perusahaan yang baik, di mana bertanggung jawab memastikan bahwa manajemen tidak bertindak untuk kepentingannya sendiri gitu. Terus ada apa aja kriteria dewan direksi? Yang pertama itu komposisi direksi, otoritas pengawas direksi, dan akuntabilitas manajemen direksi. Terus tugasnya itu apa aja yang dalam pemeriksaan? Pertama itu pastikan bahwa individu yang berkomitmen dan kompeten yang dicalonkan atau ditunjuk untuk menjadi direksi. Kedua, tentukan kompetensi direksi. Dan yang ketiga itu lakukan tinjauan berkala kepada direksi. Terus yang ketiga itu pembahasan yang ketiga, membangun mekanisme yang mengizinkan pemegang saham untuk berpartisipasi dengan memilih dan mengekspresikan pandangan mereka dalam cara diinformasikan. Nah, maksudnya itu setiap upaya yang dilakukan harus memberikan informasi yang memadai. Informasinya itu mencakup waktu dan tempat pertemuan atau pemungutan suara, agenda, dan informasi latar belakang yang akurat pada sistem item gandanya itu. Terus untuk pemilihan dewan itu pemegang saham harus memilih dari daftar kandidat yang memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Struktur tata kelola perusahaan. 1. Pastikan bahwa manajemen memiliki otoritas yang memadai untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Dalam ini ada fitur tata kelola perusahaan yang jarang disebut, yang terlalu penting untuk diabaikan dan konsisten dengan keharusan kinerja. Kadang-kadang dewan direksi dapat secara sengaja atau tidak sengaja memberikan batasan yang tidak semestinya pada otoritas manajemen atas nama tata kelola perusahaan. Dua, tunjuk sekretaris perusahaan. Seseorang sekretaris perusahaan ditugasi untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan tata kelola perusahaan. Dalam perusahaan ini juga menunjukkan kesadaran dan niat untuk membangun tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, ia menetapkan presiden yang baik bahwa perusahaan menghargai integritas dan akuntabilitas dan dapat berkontribusi pada pengembangan perusahaan. 3. Menetapkan prosedur manajemen krisis. Persiapan manajemen krisis adalah komponen penting dari tata kelola perusahaan yang baik, terutama yang perusahaan teknologi, yang produk atau layanannya sering bergantungan pada teknologi yang kompleks dan canggih, sehingga memiliki kemungkinan kerusakan yang tinggi. Perencanaan krisis melibatkan penentuan siapa memiliki wewenang untuk membuat keputusan krisis selama krisis dan potensi masalah hukum yang harus dialur komunikasi yang tepat baik secara informal dan maupun kepada publik. Misalnya pemangku kepentingan eksternal harus berdedikasi dan mudah diakses. Rencana darurat untuk kejadian krisis yang nyata harus dirancang dan disiapkan untuk implementasi yang tepat waktu itu juga. Kelima, gunakan auditor independen terkemuka.
Persis auditor independen eksternal perlu dipilih berdasarkan kompetensi, pengalaman yang relevan, dan reputasi. Dalam pelaporan keuangan merupakan kebutuhan mutlak yang berfungsi tata kelola perusahaan secara efektif. Untuk memastikan integritas pelaporan keuangan, auditor harus independen, diberi tugas untuk memberikan pendapat yang tidak memihak tentang kinerja dan kondisi keuangan perusahaan saat ini. Saya, Dea Putri Pratiwi Purgenting, akan membahas stakeholder relation atau hubungan dengan stakeholder. Nah, langsung saja. Hubungan dengan stakeholder merupakan hubungan pemangku kepentingan dilakukan berdasarkan seperangkat aturan, proses, kebijakan, dan institusi yang melaluinya perusahaan berusaha untuk berkomunikasi dan melaksanakan kegiatan tata kelola perusahaan. Kegiatan tersebut harus dicapai dengan menunjukkan atribut tata kelola perusahaan yang menguntungkan dan melaksanakan praktik terbaik tata kelola perusahaan yang telah diputuskan untuk diterapkan. Hubungan pemangku kepentingan mencakup mengkomunikasikan strategi keuangan perusahaan dan arah strategisnya yang lebih luas kepada para pemangku kepentingan. Fungsi hubungan pemangku kepentingan juga mencakup penyebaran informasi kepada pemangku kepentingan yang relevan untuk memastikan bahwa praktik tata kelola perusahaan yang efektif dapat dilakukan. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hubungan dengan stakeholder. Yang pertama itu mengkomunikasikan kegiatan dan acara tata kelola perusahaan secara tepat waktu, jelas, dan akurat dengan pengungkapan yang tepat serta pelaporannya. Pelaporan untuk memastikan arah aliran informasi untuk pengambilan keputusan yang optimal dan direalisasikan adalah praktik terbaik yang layak untuk memenuhi keharusan kinerja. Penting untuk memastikan bahwa informasi penting disebarluaskan kepada pihak terkait secara tepat waktu sehingga keputusan yang tepat dapat dibuat oleh semua pemangku kepentingan. Menunjukkan bahwa Anda mengetahui dan tetap mengikuti praktik terbaik industri dengan mendistribusikan berita acara terkini kepada para pemangku kepentingan yang tepat merupakan indikasi kepatuhan Anda terhadap keharusan kinerja. Lalu yang kedua itu ada pengungkapan atau pelaporan yang tepat kepada stakeholder. Nah, di sini apa yang perlu diungkapkan? Yang pertama itu mengungkapkan berbagai kebijakan tata kelola perusahaan yang telah ditetapkan dan hak serta tanggung jawab semua pemangku kepentingan yang berpartisipasi. Lalu yang kedua mengungkapkan ketentuan penggunaan kebijakan privasi dan dokumen lain yang dijalankan oleh pemangku kepentingan eksterior. Ini juga mengungkapkan kepatuhan Anda pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan mengurangi kesan risiko. Lalu yang ketiga mengungkapkan segala sesuatu yang berdampak material pada hak dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Ini termasuk perubahan keanggotaan dewan, partisipasi pemberian suara, sifat dan waktu keluar, pengembalian investasi yang diharapkan, putaran pendanaan yang direncanakan, perubahan strategi yang signifikan dan menyambut mitra strategis baru. Lalu selanjutnya mengungkapkan apapun yang mengubah struktur atau upaya apapun untuk memastikan integritas struktur modal. Lalu mengungkapkan struktur modal atau pengaturan lain yang memungkinkan pemegang saham tertentu untuk memperoleh tingkat kontrol yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka. Lalu yang terakhir mengungkapkan penyimpangan diri ekspektasi pemegang saham terkait penggunaan dana. Nah, di sini ada 3 cara untuk menyampaikan informasi tersebut. Yang pertama, kode tata kelola perusahaan formal, distribusi surat pemegang saham berkala, dan pemberitahuan pemegang saham untuk menyebarluaskan informasi yang tepat waktu. Nah, mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya Farhan Syahputra. Hubungan masyarakat yang efektif untuk menyampaikan atribut tata kelola perusahaan yang baik.
melaksanakan pendekatan hubungan ke masyarakat yang dirancang dengan baik dan dirancang untuk mengambil keuntungan dari kredibilitas pihak ketiga, meningkatkan hubungan dan tanggung jawab perusahaan. Pendekatan seperti ini mencakup pemberian buletin berita yang menguntungkan ke outlet media seperti blogger dan majalah industri, publikasi asosiasi dengan mitra strategis terkemuka dengan cara yang tepat, dan pengamanan keanggotaan dalam organisasi industri terkemuka. Lalu selanjutnya, manajemen krisis yang efektif. Krisis tidak hanya menjadi acara operasional, tetapi juga acara hubungan masyarakat. Ini harus dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan salah satu aset perusahaan yang paling berharga, yaitu kepercayaan. Praktik tata kelola yang efektif dimungkinkan oleh persiapan manajemen krisis yang dibahas sebelum memberikan peluang emas ini. Lalu selanjutnya, bangun kredit yang kuat. Perusahaan dapat mengambil beberapa tindakan yang konsisten dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk membangun kredit finansial yang kuat. Tindakan tersebut meliputi mengumpulkan data referensi kredit yang baik sehingga Anda dapat membuat lembar referensi kredit. Lalu meminta surat referensi kredit dari kreditor terbaik Anda. Yang terakhir, buka akun pelaporan kredit dengan agen pelaporan kredit bisnis terkemuka. Akun pelaporan kredit biasanya bekerja dengan cara ini, yaitu perusahaan menambahkan vendor atau kreditor ke dalam akunnya, dan kemungkinan agen pelaporan untuk melacak pembayaran kepada kreditor.